Halo guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Nah, di video kali ini saya akan sharing sedikit yang dimana tentang seputar ojek online. Pasti dari hari kemarin yang namanya tanggal merah, hari Pancasila, dan sekarang itu hari cuti bersama Waisak, apalagi besok Sabtu dan Minggu libur panjang. Nah, jadi gini teman-teman, untuk video kedepannya saya akan membuat film. Ya, kameramen siapa? Pasti istri saya. Dan kisah-kisah seputar ojek online besok saya akan membahas dari nol sampai akhir, yang dimana saya itu tidak membahas aplikasi lagi maupun itu buat recapture dan lain-lain. Intinya saya udah dikasih amanah para rekan-rekan semua, jadi jangan sering-sering pamer tentang pendapatan karena itu akan berdampak iri dengan yang lain. Makanya nih, saya dari hari kemarin itu tidak ngopi dari hari Rabu ya, terus Kamis, Jumat, tadi udah di Cikarang, tapi saya itu belum diizinin ngebit sama istri tercinta karena tanggal merah. Terus di sisi lain juga mending istirahat daripada ngebit, tapi kebuang waktu yang banyak. Makanya besok paling ya diusahakan semaksimal dan sebisa mungkin. Jadi gini kita teman-teman, kemarin yang dimana hari Pancasila pasti kan orderan di tanggal merah pasti menurun, apalagi besok di cuti bersama, terus besok lagi hari Sabtu, otomatis libur panjang. Makanya nih, kenapa saya kurang suka yang namanya ketika ada tanggal merah di hari kejepit, entah itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu saya kurang suka karena dampaknya pasti hanya luar biasa, tapi tergantung akun kita sendiri. Karena banyak di luar sana yang biarpun libur lama ataupun tanggal merah itu nggak ngaruh ke orderan, tetap ada aja walaupun penjemputannya itu jauh-jauh. Nah, saya pun itu di bulan ini, di bulan Juni, alhamdulillah yang namanya tembus ke gold. Kenapa kemarin tidak saya tembuskan di platinum? Sebenarnya butuh waktu sehari saja buat mencapai 2500 poin, tapi nggak saya lakukan karena memang udah waktunya pulang. Terus kita juga dari sebelumnya main di platinum udah pernah, gold itu lebih sering, dan kemarin itu silver. Kalau basic kayaknya belum pernah yang namanya akun ke basic. Tapi salut buat para teman-teman yang levelnya basic, karena itu buat sortir orderan itu lebih berani ketimbang saya yang mungkin masuk kategori tim syukur. Gak apa-apa teman-teman, yang penting kita keluar dengan selamat, pulang juga dengan selamat, dan pastinya membawa rezeki. Ini saya kasih masukan atau tambahan sedikit yang mungkin para driver muda ataupun mungkin baru gabung boleh menyimak dari awal sampai akhir. Yang tidak suka boleh di skip, karena di video kali ini atau di video saya itu tidak ada pemaksaan buat harus mengikuti prosedurnya. Kita hanya sharing. Pamer boleh, tapi jangan keseringan. Yang intinya buat motivasi sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari kan pamernya keterlaluan. Nah, itu juga saya selalu diomongin sama orang-orang yang mungkin ya lebih senior dari saya. Itu bukan berat teguran, tapi masukan, dan bagi saya itu memang positif. Nah, di masalah orderan besok kita nggak tahu, tapi tetap kuncinya satu bagi saya, keluar paling lebih pagi seperti biasanya, maupun itu habis tanggal merah. Kalau emang udah rezekinya ya pasti diperlancar. Nah, gini ya teman-teman, di area Cikarang ini memang saya akui kota kawasan, yang dimana itu tergantung akun. Kalau kita tahu spot-spotnya ramainya di mana, pasti orderan juga bakal dapat terus. Tapi kalau kita akunnya lagi nggak enak, mau nongkrong di tempat-tempat yang enak, spot ramai, itu nggak bakalan masuk, karena kategori akun kita itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan server. Jadi akun kita itu nggak selamanya diinginkan dari server. Server itu inginnya seperti apa? Driver yang tidak suka cancel, bahkan mungkin auto bid, orderan apa aja diambil, terus konsisten. Nah, tidak begitu dapat order di cancel terus pilih-pilih atau sortir. Nah, bagi server itu lebih mengutamakan semua orderan diambil, tapi bagi kita sebagai driver atau mitra itu nggak sanggup. Semua orderan itu diambil nggak sanggup, karena kita statusnya mitra, berhak memilih. Makanya nih, buat teman-teman yang mungkin akunnya itu menjadi GoFood reguler dari sebelumnya, saya sarankan itu jangan gabung yang namanya driver goceng, karena akun kalian itu nggak bakalan bunyi kalau dia belum bunyi dulu.
apalagi memang ada plus minusnya ya, karena di akun Gojek driver mitra GoFood terdekat itu areanya di situ-situ saja, jadi bener-bener opang resto, mau nggak mau habis ngantar ya balik lagi, habis ngantar ya balik lagi. Nggak mungkin yang namanya driver Gojek itu ketika udah di titik di resto A terus ngantar ke sebelah sana terus pindah ke resto B atau C, itu nggak bakalan, karena areanya itu udah terjamin atau udah diposisikan seperti ini ya harus di sini. Makanya nih buat teman-teman semua yang ngebit, mungkin kalau tahu sistemnya di Gojek dari awal sampai akhir ya, ada yang bertahan ada yang enggak, mungkin juga ada banyak yang banting setir. Salah satunya ketika mendapatkan orderan masih ramai pasti bertahan, tapi kalau sekalinya udah dikasih anyep, paniknya bukan main, bingung mau ngapain ya, seperti halnya saya. Tapi ketika saya memahami sistem kayak gini itu udah nggak kaget, karena memang dari awal posisinya atau sistemnya itu nggak jauh dari sekarang. Dulu pun juga sama, ketika anyep apakah kita bertahan, ketika anyep apakah kita juga harus nggak mau melipir cuma berdiam di tempat. Tapi kebanyakan driver termasuk saya sendiri dulu ya, saya nggak ngomongin yang lain, fokus ke diri saya sendiri aja. Kalau saya nggak mau gerak, kalau saya hanya berdiam di tempat, stoknya itu hanya dapat segitu saja. Karena histori kita itu terbaca tidak bergerak atau tidak aktif, bahkan terkenal dari server itu driver malas, karena kita mengandalkan hanya di satu tempat. Makanya nih, bagi saya itu melipir juga penting, melipir juga harus tahu kondisi, dan ngebit pun juga harus tahu sikon atau kondisi juga. Kalau kita hanya ngebit saja itu bisa, semua driver juga bisa. Makanya ketika saya ngebit itu nggak cuma ngebit doang, saya juga harus tahu spot ramai, jam sibuknya kemana, ketika kita siang kemana, dan ketika kita mengatasi delay kita juga harus kemana. Karena posisi di awal sampai akhir saya lebih memutuskan yang namanya keluar pagi pulang sore daripada ngalong buat terapi-terapi. Pertama karena ketika ngalong kesehatan memang lebih gampang terkena sakit, angin malam itu kurang baik. Tapi kalau teman-teman mau lanjut ya tolong usahakan minum jangan sampai telat, apalagi yang hangat-hangat seperti wedang jahe, susu jahe itu juga harus diutamakan biar badan kita itu kebal yang namanya suhu badannya. Karena minuman jahe juga sangat bagus untuk kesehatan kita. Saya pun ketika pulang ngebit dari pagi sampai malam, namanya buat terapi akun pasti kita harus berani nambah jam atau buat nambah waktu. Ya itulah sistem sekarang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.